Tapi intinya, seperti apa yang pernah diutarakan Presiden FIFA, kalau Indonesia memang jadi negara yang paling seksi di kawasan Asia. Dan gak kebayang akan seperti apa kegilaannya kalau semisal tim Garuda mampu lolos ke Piala Dunia 2026. Amin. Amin. Kalau mampu lolos, guys. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki kalian dan juga sukses kalian ya dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, Piala AFF kali ini dia agak unik ya, karena Piala AFF pada kali ini menampilkan bibit-bibit muda yang paling banyak digunakan oleh mana-mana tim. Tetapi yang paling mudanya lagi adalah timnas Indonesia di bawah U22 tahun. Yang lain, tim-tim lain masih lagi menggunakan timnas senior yang terkuat mereka. Cuma ada beberapa negara lah yang menggunakan tim muda, dan yang paling muda sekali timnas Indonesia. Jadi kenapa Indonesia itu seringkali disoroti oleh media-media antarabangsa? Karena pada kali ini Piala AFF kali ini menampilkan tim yang paling muda. Jadi purata pemain ataupun average pemain timnas Indonesia itu di bawah 20 tahun lah. Itu dia punya average daripada semua 25 pemain yang ada. Dan kali ini Indonesia walaupun menampilkan pemain-pemain muda, tetapi di perlawanan pertama mereka menang 1-0. Itu juga semakin disoroti oleh media-media asing, terutamanya di Asia Tenggara ini. Walaupun Thailand menang guys 10-0 ke atas Timor Leste, tetapi Thailand tidak berapa disoroti. Dan secara dalam Piala AFF ini juga Thailand adalah negara yang paling banyak memenangi kejuaraan, yaitu sebanyak 7 kali. Dan runner up yang paling terbanyak pula adalah Indonesia sebanyak 6 kali. Jadi oleh karena situasi pada saat ini Piala AFF kali ini ramai pemain-pemain muda, maka Indonesia kembali disoroti. Kenapa menghantar tim di average umurnya 20 tahun kebanyakannya? Ini adalah percubaan yang berani daripada pelatihnya, yaitu Sinteyong, karena dia ingin generasi-generasi baru, bibit-bibit muda ini tampil lebih menonjol pada Piala AFF pada kali ini, karena melawan pemain-pemain senior daripada negara-negara lain. Oke, ini yang saya ingin reaksi pada kali ini guys, yang mana kami beneran nggak dianggap lagi, percuma menang besar, itu kata Thailand. Thailand dan Vietnam sebut Indonesia media darling. Apa di sebalik judul video ini guys? Yuk kita simak sama-sama. Peningkatan performa yang ditunjukkan Indonesia khususnya di timnas senior benar-benar membuat media-media asing kini gencar menyoroti tiap hal yang berkaitan dengan tim Garuda, termasuk di gelaran AFF kali ini, yang mana Indonesia mampu membuat heboh ketika PD menurunkan skuad U22. Gokilnya lagi, tim muda yang ibaratnya baru dibentuk itu mampu mengalahkan Myanmar yang pakai skuad terbaik plus main di kandang sendiri. Walaupun skornya cuma 1-0, yang pasti ini menjadi awal yang baik bagi perjalanan Garuda di Piala AFF. Yap, apa yang terjadi dengan Indonesia seolah menutupi kemenangan besar yang diraih oleh Thailand serta Vietnam di partai perdana. Yang mana kedua negara tersebut bahkan tak ragu menjuluki Indonesia sebagai media darling. Karena ya emang sebesar sorotannya. Bahkan untuk sekelas Piala AFF aja, FIFA sampai membuat postingan khusus walaupun cuma server Indo sih. Tapi sebelum ini pun Indonesia jadi satu-satunya negara ASEAN yang banyak dibahas di media-media besar seperti ESPN, 433, sampai akun FIFA itu sendiri. Oke, sebentar guys. Sejarah untuk Indonesia pada tahun ini yang lolos di kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026. Itu ketika bermain ya di GBK, 141 negara menyoroti timnas Indonesia ini yang membuat siaran secara langsung. Yang tidak pernah pun sebelum ini, 141 negara guys, termasuklah di Eropa, di Asia, di mana-mana benua, di Arab, di Timur Tengah, semua menyoroti Indonesia. Dan apabila Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi, maka semua negara-negara ini kaget, terpegun dengan cara permainan timnas Indonesia.
Ya, memang Indonesia perubahannya begitu mendadak sekali ya, secara singkat masa itu. Maksudnya dalam masa 4 tahun kebelakangan ini, Indonesia benar-benar telah merubah keadaan Asia Tenggara ini menjadi terkenal ya. Disebabkan Indonesia punya performance sampai ke round ketiga kualifikasi Piala Dunia ini dan mungkin akan menghampiri keputaran akhir Piala Dunia, maka Indonesia ini semakinlah disoroti. Jadi ini akan memberikan FIFA ataupun AFC ini keuangan yang kukuh apabila Indonesia ini kemungkinannya kalau lolos ke Piala Dunia, karena Indonesia punya ramai penggemar sepak bola, menghampiri ratusan juta guys. Itu pendukung-pendukung fanatik yang dalam sepak bola. Sebab itu kalau main di GBK itu stadion sentiasa full house, penuh dengan kehadiran penyokong-penyokong tegar mereka. Jadi ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh FIFA, sama ada Indonesia ini lolos atau tidak. Sebenarnya dukungan kepada Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia ini begitu tinggi sekali sebenarnya. Oke, lanjut. Arkan kakak tadi, Kak Ariel pun ada. Secara level memang harus diakui kalau Indonesia udah bisa bersaing di level Asia, yang mana itu dibuktikan dengan performa Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia ataupun Piala Asia, meskipun masih banyak beberapa kekurangan. Namun yang jelas, ketika melawan tim dengan nama besar, para pemain Indonesia udah nggak lagi yang namanya jiper-jiperan. Pokoknya gas aja, masalah hasil itu belakangan. Nah, mindset seperti itulah yang sejatinya membawa dampak besar bahkan hingga ke lingkup sepak bola domestik. Pemain-pemain yang tumbuh besar di liga lokal, paling enggak secara mental, mereka udah sadar untuk gak takut lagi yang namanya bersaing. Barulah kalau mental udah terbentuk, skill pun pelan-pelan bisa dikembangkan. Seperti apa yang terjadi dengan timnas U22 rasa senior di Piala AFF 2024. Ketika para pemain muda ini sama sekali gak gentar walaupun harus berhadapan dengan pemain yang levelnya senior. Memang di awal-awal, grogi itu wajar, mengingat ini adalah laga perdana. Tapi secara umum, di laga versus Myanmar, para pemain muda beneran tampil Spartan, dan itu sukses bikin pemain-pemain Myanmar frustasi sampai bisanya cuman main kasar. Di kepala Marcelino itu patut kartu merah ya. Itu main kasar. Yap, mentalitas yang terbentuk juga nggak bisa kita lepaskan dari keberadaan pemain-pemain dalam tanda kutip senior di tim. Pemain-pemain seperti Asnawi, Rafael Strike, Pratama Arhan, hingga Muhammad Ferrari benar-benar menunjukkan kalau mereka mentalnya udah level Asia. Sehingga itu mampu mendongkrak serta memacu para pemain muda yang ada untuk gak takut berduel dan sebagainya. Dan kelihatan kok pemain-pemain seperti Kadek Arel, Doni Tripamungkas, Victor Detan, hingga Arkan Fikri sekalipun bisa lepas di sepanjang laga khususnya babak kedua. Nah, dengan kekuatan mental yang semakin oke, harapannya di pertandingan selanjutnya, tim ini bisa makin pede. Apalagi di match kedua, saat bersua Laos, Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah. Dan itu bisa jadi kesempatan bagi mereka untuk tampil lebih baik, serta membuktikan kalau kemarin itu cuman grogi aja, sehingga beberapa kali terjadi kesalahan elementer atau miskomunikasi. Yap, melihat segala realita yang ada, maka hal yang wajar jika sekarang ini Indonesia banyak mendapatkan sorotan khususnya dari media-media asing ternama. Apalagi setelah Indonesia melakukan gebrakan dengan menurunkan skuad U22 di Piala AFF, maka membuat sorotan itu makin besar adanya. Sebab media-media asing sangat penasaran
dengan penampilan tim muda ini. Sesuatu yang kemudian membuat kemenangan besar Thailand serta Vietnam di match pertama seolah ya udah dianggap sebagai hal yang wajar. Malah yang ada, media-media besar lebih antusias menyoroti kemenangan Indonesia atas Myanmar walaupun itu ESPN Maka dari itu, Asia. tak heran juga kalau Thailand ataupun Vietnam menyebut Indonesia sebagai media darling. Karena memang begitu banyak sorotan yang media darling. Bahkan Indonesia juga jadi satu-satunya tim ASEAN yang dibuatkan video khusus dari FIFA, serta jadi satu-satunya tim ASEAN yang kiprahnya di Piala AFF disorot FIFA walaupun sih cuma pakai server Indo. Tapi intinya seperti apa yang pernah diutarakan Presiden FIFA, kalau Indonesia memang jadi negara yang paling seksi di kawasan Asia, dan gak kebayang akan seperti apa kegilaannya kalau semisal tim Garuda mampu lolos ke Piala Dunia 2026. Amin. Amin. Kalau mampu lolos guys, nggak tahu lah, nggak kebayang gimana keadaannya ya. Bikin penasaran juga nih. Mudah-mudahan lah kita doakan Indonesia ini lolos Piala Dunia guys. Amin ya rabbal alamin. Semua akan ada manfaat kalau Indonesia ini lolos ya ke Piala Dunia. Terutama FIFA, AFC itu akan ekonominya makin meningkat. Di sisi lain, perihal penampilan perdana Timnas di Piala AFF 2024, Koshin sendiri menyebut kalau apa yang diperlihatkan para pemainnya secara umum udah melebihi ekspektasinya. Dan ia memaklumi kalau di babak pertama, para pemainnya tampil seperti grogi. Karena ya memang semua laga perdana nggak akan ada yang berjalan mudah. Maka dari itu, Koshin benar-benar mengapresiasi kerja keras semua pemain yang udah berjuang meraih 3 poin di partai pertama ini. Setiap pertandingan pembuka selalu sulit. Para pemain bermain lebih dari yang saya harapkan dalam pertandingan ini. Dan kami berhasil meraih 3 poin kemenangan. Ini merupakan satu kebahagiaan bagi tim. Terima kasih kepada para pemain untuk performa ini. Myanmar juga merupakan tim yang bagus. Dan mereka bermain sebaik mungkin. Ucap Koshin dikutip dari Gol. Sementara itu, menurut pelatih Myanmar, Myo Laing Win, salah satu kunci sukses Timnas Indonesia menang pada laga Piala AFF 2024 adalah karena perubahan yang dilakukan oleh Koshin di babak kedua. Yap, masuknya Asnawi, Rafa, Robi Darwis, sampai Victor Detan benar-benar membuat permainan tim Garuda jadi lebih tertata. Sehingga Myanmar, walaupun tampil dengan skuad terbaik gak bisa loh mengimbangi permainan di babak kedua melawan adik-adik Garuda yang imut-imut ini. Dalam sepak bola, jika ada tim yang tidak mencetak gol yang seharusnya mereka lakukan, tim itu akan kalah. Timnas Indonesia punya pemain cadangan yang lebih bagus daripada kami. Kami kalah di pertandingan pertama, tapi kami akan mempersiapkan diri dengan baik untuk melawan Filipina. Ujar Yaling Win, dikutip dari MFF. Yap, terlepas dari apapun, semoga saja grafik tim Garuda di turnamen ini bisa terus meningkat. Dan semoga saja para pemain gak ada yang mengalami cedera atau apapun. Khususnya mereka yang selama ini jadi langganan masuk timnas senior di round 3. Intinya, main lebih klinis dan hati-hati. Gak usah terlalu lama pegang bola, karena di Piala AFF, kelamaan pegang bola, maka bukan gak mungkin tiba-tiba ada kaki yang nyangkut ke kepala. Jadi pokoknya main aman aja, gak usah aneh-aneh, ikuti arahan Koshin dengan baik dan main sesuai kapasitas. Kalau itu bisa dilakukan, kami yakin kalau tim muda ini bisa kok berbicara banyak di turnamen Mortal Kombat ini. Piala AFF maksudnya. Turnamen Mortal Kombat. Oke guys, apapun Indonesia merupakan negara yang perkembangan sepak bolanya kini memang tengah disoroti oleh mana-mana negara ataupun media-media asing yang lain. Oke, di Piala AFF ini apa yang saya risaukan dan khawatirkan ialah ada 5 pemain senior timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand, arahan pertama, Ferrari, Rafael Struijk, Asnawi Mangko Alam. Jadi ini yang kita khawatirkan. Kalau mendapat kecederaan, kemungkinan besar mereka dalam bulan Maret nanti juga akan dipanggil oleh Sinteyong untuk membantu menguatkan lagi timnas senior Indonesia. Laga melawan Bahrain dan juga melawan Australia pada bulan Maret nanti. Jadi mudah-mudahan pemain-pemain ini walaupun dimainkan di starting 11 nanti akan dapat bermain dengan baik dan mudah-mudahanlah tidak mengalami kecederaan yang serius. Karena kita ketahui Piala AFF ini adalah piala combat. Itulah Mortal Kombat kan dikatakan tadi oleh admin, ataupun piala yang begitu banyak sekali mafianya. Tapi mudah-mudahanlah tahun ini mafia itu sudah hilang.
karena sekarang ini Piala AFF ini ingin dinaik taraf lagi menjadi piala yang disegani di suatu masa nanti, bukan sahaja di Asia Tenggara ini, tetapi sebenarnya makin disoroti oleh negara-negara luar terkait dengan pertandingan yang punya signifikan, yang punya kualitas yang tinggi ya. Nah, mudah-mudahan pada tahun ini adalah permulaan bagi Piala AFF ini menghancurkan segala mafia-mafia yang ada. Jadi kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Oke guys, malam ini Malaysia akan melawan Timor Leste. Mudah-mudahan saya juga mendoakan Malaysia akan berbenah dan juga memenangi perlawanan pada malam ini dan di perlawanan-perlawanan yang seterusnya. Esok pula Indonesia akan melawan Laos di Stadion Menan Solo. Dan saya mendoakan juga semoga Indonesia akan mendapat kemenangan yang kedua dan mudah-mudahan semua pemain akan menunjukkan kualitas sebenar mereka bermain di kandang sendiri di Menan Solo. Dan kepada pendukung-pendukung yang berdekatan dengan Stadion Menan Solo ini, datanglah ke stadion memberi dukungan yang penuh kepada timnas Indonesia melawan Laos nanti. Mudah-mudahan ada kemenangan besar yang tercipta di situ. Dan sedar atau tidak sedar, kita juga tahu Indonesia ini sekarang adalah magnet kepada sepak bola di dunia ini guys. Sehingga kalaulah Indonesia ini menjadi juara Piala AFF, saya tidak tahu guys apa akan terjadi, sorotan demi sorotan lagi yang mungkin akan diterima oleh timnas Indonesia ini. Jadi jangan heran guys kalau Indonesia selepas ini mungkin akan menjadi gergasi sepak bola di semua kelompok umur dan juga timnas seniornya. Ini sudah terbukti, semua kelompok umur U17, U20, U23 lolos ke Piala Asia dan timnas senior lolos ke Piala Asia. Sekarang ini timnas senior juga di putaran round yang ketiga kualifikasi Piala Dunia. Wanita juara Piala AFF, bawah 17 juara Piala AFF, lepas itu juara Sukansi, kemudian U15 dikatakan menjadi juara dunia bermain di Eropa baru-baru ini. Jadi itu semua menunjukkan bahwa perubahan drastik Indonesia dalam sepak bola ini kita nantikan ke depannya lagi. Oke, sampai di situ saja guys video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Pada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen jika kalian suka dengan saya punya reaksi. Dan kepada yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak yang selalu komentar. Saya selalu baca komentar kalian. Terima kasih karena memberikan info-info yang baik, info yang positif ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.